There's not much to do when all I Makan sambal dengan kerupuk, minumnya air kelapa muda. Meski hidup sedang terpuruk, bukan alasan untuk berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Ini tuh sebenarnya masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya pindah-pindah barang-barang ke dapur baru ya teman-teman, dan menata barang-barang di dapur baru. Cuman yang namanya mindahin barang gitu ya dari dapur dadakan ke dapur baru itu kan bener-bener lumayan bikin rumah berantakan gitu ya, terus juga ngambil barang-barang gitu kan. Alhasil ya udah, setelah selesai aku natain dapur, aku juga lanjutin buat nata di area ruang serbaguna ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi sekalian pilah-pilah nih teman-teman, mana yang memang nggak bakalan dipakai dan bakalan langsung aku buang gitu ya teman-teman, kayak kardus-kardus susu. Nah itu bakalan aku buang-buangin deh nanti. Pokoknya di sini aku bersih-bersih sekalian, aku tuh mau pilah-pilah gitu ya teman-teman, mana yang masih bakalan kepake dan mana yang udah nggak dipakai lagi. Sayang banget si lemari ini pintunya kan udah rusak ya teman-teman. Jadi mungkin nanti bakalan ditutupin sementara pakai hordeng seadanya aja gitu ya. Paling nggak setidaknya itu nggak kelihatan lah aib-aibnya. Karena memang lemari ini aku mau fungsikan dulu untuk naruh barang-barang yang nggak terlalu sering dipakai dulu gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk naruh beberapa barang-barang lah dulu gitu ya. Karena memang nggak tahu juga mau naruh di mana. Makanya di sini aku rapi-rapiin, aku lap-lapin juga gitu ya, karena ini tuh debunya masya Allah banyak banget. Aku sengaja juga mau ngisi lemari ini pakai barang-barang. Karena apa? Karena kalau nggak diisi barang-barang tuh ya teman-teman, anak-anak tuh sering banget manjat-manjat di sini, dan aku takutnya tuh nanti itu jatuh gitu ya, atau nanti ketimpa lemari gitu ya. Makanya kalau misalnya udah keisi, mereka kan pasti nggak bakalan bisa gitu ya buat manjat-manjat. can lay down beside you. Nah ini kalian bisa lihat ya betapa banyaknya untuk perkakas-perkakas di sini itu yang sebenarnya kayak udah nggak layak banget buat disimpan sebenarnya gitu ya. Cuman terkadang kita itu ya teman-teman kayak mau ngebuang itu kayak apa namanya, kayak mikir gitu ya, nanti bakalan kepake lagi apa enggak ya. Padahal sebenarnya itu walaupun disimpan ya nggak bakalan pernah dipakai sih sebenarnya gitu. Tapi kayak mikirnya itu banyak sayangnya gitu. Nah di sini aku coba taruh di bagian sini untuk lemarinya ya teman-teman. Aku mau coba dulu apakah cocok gitu ya untuk si lemarinya ini aku taruh di sini. Dan di sini tuh ternyata agak agak rendah gitu loh teman-teman, untuk si untuk si lantainya gitu ya. Jadi aku ganjel sedikit biar si lemarinya itu tuh sama lurus gitu ya teman-teman. Cause you're not here. Hari ini tuh Masya Allah bener-bener ya super capek dan lelah banget sih sebenarnya. Karena kan habis pindahin barang ke dapur gitu ya, nata-nata barang di dapur gitu ya teman-teman, sampai 2 part gitu ya kan. Nah ditambah lagi ini aku beresin di area ini nih Masya Allah. Tapi rasanya kalau misalnya udah diberesin itu ya bakalan lebih lega gitu. I can lay down beside. Nah di sini aku pasangin hordeng ini dulu untuk sementara ya teman-teman. Itu sebenarnya hordeng jendela. Jadi sebenarnya itu kepanjangan tapi aku lipetin gitu ke dalam. Nah di sini aku pindahin untuk si lemarinya ini ya teman-teman, karena menurut aku kayak ya udahlah gitu ya, aku pindahin di bawah televisi ini aja gitu, biar sekalian aku bisa naruh STB aku itu di atas lemari ini gitu. Karena kan si STB-nya kan belum ada tempatnya gitu, itu masih di dalam kantong kresek gitu teman-teman, Masya Allah ya. Jadi ya udahlah aku mau pindahin aja ke sini lemarinya, dan aku bisa taruh STB-nya di sini biar nggak ada yang bergelantungan gitu ya, kresek-kresek begitu. Down beside you. I would. Nah di sini aku mau rapi-rapin dulu untuk kabel-kabelnya. Rencananya sih teman-teman televisi ini bakalan dipindahin juga sih ya sama Pak suami ntar gitu, tapi belum tahu lah kapan, nunggu Pak Su sempat gitu ya, biar dipindahin gitu sama Pak suami. Kalau aku sih kalau untuk mindahin TV ini otomatis aku nggak bakalan bisa ya teman-teman, karena kalau mindahin TV itu pasti banyak banget kerjaannya gitu ya, harus mindahin antenanya juga gitu kan. Jadi aku nggak bisa, dan biarin aja lah ntar kapan Pak suami bisanya aja. Even if you're gone, I will remember.
Nah ini speaker yang kecil yang biasanya itu aku taruh di kamar gitu ya. Ini tuh aku pindahin di sini juga karena memang rak speakernya itu juga udah ini teman-teman, udah patah gitu ya. Karena memang rak speaker itu tuh bekas ini ya teman-teman, bekas rak Olimpik gitu ya. Jadi dia kan cuma serbuk gitu. Jadi kayak mungkin udah nggak terlalu kuat nahan si speaker ini. Alhasil ya itu jadi ini ya, jadi ambruk gitu loh teman-teman. Makanya itu aku buangin juga gitu ya rak-raknya. Jadi speakernya taruh di sini aja. down beside you. I would. Oke, udah begini aja sih teman-teman. Tadi barang-barangnya sebagian aku pindahin ke dapur dulu ya. Nah, di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu juga teman-teman. Dari sini udah kelihatan ya teman-teman kalau dapurku itu udah rapi banget. Alhamdulillah udah mulai lah ya. Kalau misalnya untuk masalah penataan aku belum yakin kalau itu tuh udah permanen begitu ya teman-teman, karena apa ya? Karena masih kayak mikir gitu loh teman-teman, natanya itu gimana gitu ya. Jadi ya udah biarin aja dulu seperti itu. Si dapurnya nanti kalau misalnya sewaktu-waktu pengen dirubah ya bakalan aku rubah dan pastinya bakalan aku videoin gitu ya. Pokoknya nggak tahu sih teman-teman bakalan berapa kali nanti rubah-rubahnya untuk posisinya gitu ya. Pokoknya dicari yang senyaman mungkin. Apalagi sekarang itu kan aliran listriknya itu belum dipasangin loh teman-teman. Jadi ya nanti palingan kayak apa namanya, kayak barang-barang itu ya di mana yang ada bisa ada colokan, jadi mungkin di situ ditaruh-taruh gitu ya, kayak magicom, blender dan yang lain-lain lah gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, Masya Allah sampahnya itu banyak banget. Di luar juga udah mulai gelap karena memang hari itu lumayan mendung gitu teman-teman. Jadi ya udah di sini aku nyapu-nyapu dulu. Pokoknya aku tuh pengen banget ngeberesin dulu ini. Baru aku tuh mandi gitu ya teman-teman, biar sekalian gerah gitu ya, biar sekalian capeknya gitu, biar nanti tuh kayak lebih lega gitu kalau misalnya udah kelar. Ini tuh beneran ya, kayak sampahnya tuh Masya Allah banyak banget gitu ya, dari kresek-kresek, kertas-kertas, pasir, debunya apalagi gitu ya teman-teman. Namanya juga memang itu banyak barang-barang yang apa ya, yang jarang kepake gitu. Makanya ya wajar banget sih banyak sampahnya, banyak pasirnya dan juga banyak debunya. Alone now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Nah ini teman-teman udah agak lumayan lega lah ya untuk ruang serbaguna. Bukan lega sih tapi memang udah lega banget. Jangan salfok sama keranjang pakaian itu, Masya Allah 2 keranjang itu pakaian aku ya teman-teman. Karena memang lagi sibuk-sibuknya dengan ngeberesin dapur, jadi sampai kayak mager banget gitu ya buat ngelipat pakaian. Makanya sampai numpuk gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ke dapur ya. Nah perdana nih teman-teman, aku tuh nguprek masak-masak di dapur baru ya teman-teman, Masya Allah. Nah ini teman-teman aku masaknya itu di malam hari gitu ya, karena biar besok tuh bisa istirahatnya tuh agak lamaan gitu loh teman-teman. Jadi bisa lebih leha-leha dan pengen istirahat. Jadi aku masaknya tuh di malam ini aja. Jadi kayak biar besok pagi tuh nggak yang keburu-buru gitu ya buat masak. Karena kan Pak suami tuh harus kerja. Jadi harus bikinin bekal gitu ya teman-teman. Jadi udahlah nggak apa-apa, di sini aku masaknya di malam hari aja. Ini aku lagi ngerebus telur. Terus itu tadi aku juga ngerebus air minum ya teman-teman, biar nanti pas bikinin anak-anak itu susu gitu ya, itu kayak jadi lebih mudah gitu ya karena airnya udah ada. Nah ini telurnya udah aku rendam ya teman-teman, lumayan lama sih ini tadi ya aku rendam pakai air biasa sambil aku nyiapin beberapa bumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Tapi ini udah dingin sih telurnya, jadi pas ngupasnya juga udah enak dan udah nggak lengket-lengket. Kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah teman-teman, kemarin itu ya ada juga yang komen katanya itu, Bun untuk karpetnya jangan dipasangin lakban yang hitam gitu ya, jadi nggak bagus. Sebenarnya kami udah nyari-nyari teman-teman lakban yang warnanya itu bukan hitam gitu ya, tapi sayangnya memang nggak ada gitu loh teman-teman. Ya bakalan coba dicari-cari sih teman-teman, tapi kalau misalnya nanti memang nggak ada ya kemungkinan besar pakainya lakban hitam aja. Nothing really matters, that's all I wanna do. Rasanya itu bersyukur banget ya teman-teman, akhirnya gitu ya setelah penantian yang lama banget, dengan rasa sabar yang menurut aku udah lumayan lama gitu ya, akhirnya bisa juga gitu teman-teman untuk menempati dapur baru ini. Masya Allah, yang awalnya itu kayak mikirnya itu palingan cuman kayak apa ya, kayak nggak bakalan ke apa namanya,
nggak bakalan ke keramik gitu ya, tapi alhamdulillah gitu ya teman-teman, bisa di keramik untuk meja kompornya gitu ya, terus juga kamar mandinya gitu sekalian gitu ya. Masya Allah pokoknya seneng banget, dan makin semangat juga nih teman-teman buat nabung gitu ya, biar bisa renovasi di bagian yang lain juga. Pokoknya buat kalian yang udah selalu dukung dan support dan selalu mendoakan, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku juga mau doain kalian ya, semoga yang belum punya rumah sendiri bisa punya rumah sendiri. Dan untuk kalian yang saat ini tuh udah punya rumah sendiri tapi masih dalam proses untuk membangun rumah impian dan dapur impian, semoga bisa terwujud ya teman-teman, amin. Jika kita itu sabar dan benar-benar menikmati segala prosesnya ya teman-teman, kita itu bakalan jauh lebih bersyukur ketika apa yang kita harapkan itu terwujud ya. Intinya jangan tergesa-gesa gitu ya teman-teman, apalagi hanya mendengarkan omongan-omongan orang gitu yang bakalan bikin kita itu jadi terlalu mendesak gitu, terdesak-desak gitu, terburu-buru gitu. Menurut aku itu ya kurang bagus juga ya. Pokoknya kalau misalnya memang ada dananya ya silahkan lanjutkan, kalau misalnya belum ada dananya ya udah gitu, stop dulu gitu ya. Jangan sampai dipaksain, jangan sampai untuk memenuhi keinginan kita malah kebutuhan kita yang terancam. Oke deh, balik dulu ke videonya ya teman-teman. Menu hari ini tuh bener-bener yang dicampur-campur, tapi beneran deh ini enak ya teman-teman. Ngelihatnya aja tuh kayak udah ngiler. Ada petenya, terus juga ada ikan teri. Nah ini juga ada ada telur gitu ya. Jadi telur itu tadi aku rebus, terus aku belah-belah ya teman-teman, dan ini aku goreng sebentar gitu ya, agak sedikit berkulit gitu. Jadi nanti pas disambel gitu ya teman-teman, itu nggak hancur gitu. Oke, udah beres nih teman-teman untuk aku menyiapkan bahan-bahan masakan. Ini lanjut tinggal ngulek-ngulekin sambelnya nih teman-teman. Dari sini aku mau tumisin dulu untuk si sambal-sambalnya. Dapurku ini masih minim dekorasi banget ya teman-teman. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu dicicil ya teman-teman, pelan-pelan dicicil ya buat beli perintilan-perintilannya gitu ya teman-teman. Aku juga pengen banget punya wajan yang pink gitu ya, terus juga pengen banget punya ambalan gitu-gitulah teman-teman. Cuman ya itu semua kan cuman keinginan gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya keinginan itu dibelinya kalau memang pas lagi ada budget yang berlebih gitu. Nah ini sambelnya udah mateng, langsung aja aku masukin untuk telurnya dan juga si ikan teri dan juga petenya teman-teman, dan langsung aku pindahin aja ke dalam wadah. Oke teman-teman, ini dia ya menu kami. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah di sini setelah masak seperti biasa teman-teman, kebiasaan aku masih sama. Kalau habis masak ya beres-beres, ngelap-ngelap di area kompor dan sekitarannya. Karena kalau yang namanya itu masak pasti area sekitarannya itu kotor, berminyak gitu ya teman-teman. Jadi harus dibersihin. Pokoknya yang namanya dapur itu kalau habis masak wajib langsung dibersihkan ya. Jangan sampai kita tinggalin dapur kita dalam keadaan kotor. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Untuk kalian nih teman-teman yang selalu nonton tapi belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.